Ya, baik. Saya mengulang kembali bahwa insya Allah Prodi Teknik Informatika ini akan menghadapi akreditasi dan menyelesaikan dokumen akreditasi itu pada bulan Mei 2025 insya Allah. Ya, terlepas dari itu semua, eh, kami mulai kembali di tahun ini untuk mensosialisasikan bahwa sangat penting bagi para alumni itu untuk aktif mengisi tracer study. Ya, jadi tracer study ini ada dua. Izin saya share screen. Ya, jadi tracer study itu ada dua survei yang akan kami kumpulkan sebagai kelengkapan dokumen akreditasi, yaitu pertama adalah setiap semester alumni perlu melakukan pengisian data alumni, jadi mengupdate datanya. Kemudian yang kedua itu para alumni perlu mengisi, jadi bukan alumni, mohon maaf, jadi khusus bagi alumni yang sudah bekerja, itu kami harapkan bahwa pimpinan instansi tempat Anda sekalian bekerja itu dapat berperan juga untuk melakukan pengisian data pengguna alumni. Ya. Jadi kami berharap masukan dari instansi tempat Anda sekalian bekerja itu bisa menjadi masukan untuk prodi mengembangkan diri ke depan. Jadi sebagai catatan prodi juga. Oke, jadi dua hal ini yang akan kami harapkan kepada para alumni, khususnya alumni yang sudah lulus sejak tahun 2020. Jadi yang merasa sudah lulus tahun 2020 sampai 2024, ya, kami sangat berharap untuk bisa proaktif melakukan pengisian data alumni dan juga pengguna alumni. Ya, seperti itu. Insya Allah ke depan hal ini akan terus kami lakukan, akan terus kami galakkan, baik dari Prodi Teknik Informatika dan juga Prodi Sistem Informasi. Jadi setiap semesternya mohon izin para alumni, semoga tidak terganggu kalau kami mengirimkan pesan broadcast melalui WA-nya masing-masing atau melalui email yang sudah terdaftar atau didaftarkan oleh kita semua pada saat mengisi data alumni waktu mau wisuda semua. Jadi kami mengambil datanya itu baik nomor kontak tak sekalian ataupun email tak itu melalui database yang sudah diisi pada saat mendaftar wisuda dan juga pada saat mendaftar permohonan penerbitan ijazah, ya seperti itu. Baik, selamat datang ada Raja, alumni Ya, Bu. tahun berapa Ki? Tahun 2023, Bu. 2023, lulus 2023, berarti Iya. sekitar 2000, masuknya 2019, 2019. baik, iya. Iya. Mungkin menyimak di tadi jadi saya ulang kembali, kami berharap karena kami sangat butuh bantuan dari para alumni, sekedar informasi saja teman-teman, saudara-saudara kami sekalian, para alumni Vkom, khususnya Prodi Teknik Informatika, bahwa data alumni ini adalah 50% penilaian dari akreditasinya Prodi Teknik Informatika maupun Sistem Informasi. Jadi kami sangat berharap para alumni ini proaktif Ki, mohon izin minta sedikit sedekahnya, sedikit waktunya untuk bisa mengisi data alumni dan juga pengguna alumni.
Nah, pengguna alumni ini dikhususkan bagi pimpinan atau penanggung jawab yang ada di tempat tak bekerja masing-masing. Jadi diisi oleh bos tak, ya, siapapun itu. Walau bos kami tidak perlu juga harus bos yang tertinggi, direktur misal, nggak perlu, tetapi penanggung jawab HRD atau kepala bidang, ya, yang ada di tempat tak bekerja masing-masing. Nah, setidaknya kami tahu bahwa ada alumninya kami di situ bekerja. Yang kedua, kami juga berharap ada masukan yang baik dari setiap instansi tempat tak bekerja masing-masing, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada jadwal yang sengaja kami set, ya, untuk kami nanti analisa kembali. Jadi insya Allah mulai dari tanggal, kalau kita mau mengisi sejak sekarang dibolehkan, silahkan, lebih cepat lebih baik. Kami sangat senang kalau sudah selesai diisi, karena surveinya juga terbuka terus, ya. Terbuka terus. Jadi untuk pengisian data alumni, update data alumni ini kami sudah set sampai tanggal 9 Februari 2025. Nah, dari tanggal 9 Februari nanti, insya Allah kami analisa alumni-alumni teknik informatika yang sudah bekerja maupun belum bekerja. Nah, khusus bagi yang sudah bekerja, mohon izin kalau kami nanti broadcast kembali meminta waktunya khusus bagi pimpinan instansi mengisi data pengguna alumni. Nah, data pengguna alumni ini insya Allah kami tunggu sampai 22 Februari. Ya, seperti itu. Kalau umpamanya misal ada teman-teman tak seangkatan tak sesama angkatan teknik informatika yang Bu masih ada temanku yang belum mengisi, masih bisa mengisi, silahkan. Link ini tetap terbuka, ya, masih tetap terbuka. Insya Allah sampai September 2025, seperti itu, ya. Oke, ini mungkin yang awal yang kami ingin sampaikan. Insya Allah sebentar kami minta bantuan ada Ibu Sugiyarti, ya, penanggung jawab mutu teknik informatika. Jadi Ibu Sugiyarti ini adalah penanggung jawab mutu yang akan melakukan analisa-analisa semua mutu, baik mutu akademik, kemudian mutu alumni, kemudian mutu mahasiswa, ya. Jadi khusus hari ini saya mengundang Ibu Sugiyarti untuk menjelaskan cara pengisian data alumni dan juga data pengguna alumni. Siapa tahu pada saat Ki mengisi di rumah masing-masing, di tempat tak masing-masing ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Jadi kami ingin menginformasikan lebih awal supaya tidak bingung Ki mengisi. Minta tolong pertanyaan-pertanyaan kalau semisal Ibu Sugiyarti nanti menjelaskan ada hal yang langsung mau disela pertanyaan, boleh silahkan. Kalau ada yang masih dibingungkan cara pengisiannya, insya Allah cara pengisiannya mudah, tapi mungkin ada beberapa data yang perlu membuka memori lagi. Membuka memori tak beberapa tahun silam waktu kita masih seru-serunya mengejar skripsi, ya. Oke, baik, saya silahkan Ibu Sugiyarti untuk memulai menyampaikan cara pengisian data alumni terlebih dahulu. Silahkan Ibu Sugiyarti. Ya, baik Ibu Wakil Dekan Hida, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen. Bapak Ibu yang saya hormati, selaku panitia, tim pengumpulan data untuk pressure study, kemudian adik-adik alumni. Baik, jadi saya akan jelaskan. Jadi di
fakultas itu, jadi kami sudah tim mutu sudah membuat survei alumni untuk Fakultas Ilmu Komputer. Jadi ada jadi dua surveinya, ada untuk alumni, kemudian survei untuk pengguna alumni. Nah, jadi kita bahas yang survei alumni dulu. Jadi mohon kesediaannya para alumni untuk mengisi kuesioner yang kami sebarkan. Adapun data-data yang akan diisi, jadi di sini bisa kita lihat nama alumninya, jadi lengkap dengan gelarnya. Kemudian di sini juga akan mengisi program studinya supaya nanti memudahkan kami untuk memfilter nanti berdasarkan program studi. Kemudian alamat emailnya diisi juga, kemudian nomor HP, WA. Jadi ini mohon diisi supaya bisa nanti dihubungi juga. Jadi kalau misalnya alumni yang sudah bekerja, ini kemungkinan ada data yang dibutuhkan, nanti bisa dihubungi melalui nomor WA yang aktif. Kemudian untuk tahun masuk, kalau kita kan akan melakukan pendataan alumni yang sudah lulus di tahun 2020, 21, 22, 23 sampai 24. Jadi kemungkinan itu di sini kami tambahkan. Jadi kemungkinan ada angkatan 2015 itu yang baru selesai di tahun 2020. Makanya jadi di awal itu kami hanya mengisi 2017, tapi ditambahkan lagi 2016, 2015. Kalaupun misalnya ada juga yang mungkin 2014, ya kemungkinan di 2014 itu ada yang selesai 2020, bahkan mungkin 2013. Jadi yang jelasnya adalah mahasiswa alumni yang lulus di tahun 2020 sampai dengan 2024. Nah, kemudian, nah ini tahun lulus. Jadi di sini kita harus mengisi mulai tanggal, jadi tanggal, bulan, dan tahun. Kalau misalnya adik-adik alumni sudah lupa tanggalnya, silahkan mengisi saja di tanggal 1. Jadi tahun lulus ini diisi berdasarkan tanggal yudisium. Jadi bukan tahun di ijazah. Karena bisa saja misalnya tahun lulusnya 2020, mungkin mengurus ijazahnya nanti di 2021 atau 2022. Jadi mohon para adik-adik alumni mungkin harus membuka dulu berkasnya kembali. Tapi ini belum diwajibkan. Jadi di sini saya tidak wajibkan, tapi mohon kiranya kalau memang ada waktu tak bisa mengisi bulan dan tahunnya. Nah, kenapa harus dibuat seperti ini? Kenapa tidak tahunnya saja? Karena akan dihitung itu untuk tracer study, itu data yang dibutuhkan untuk diakreditasi, dihitung masa tunggunya. Jadi masa tunggu lulusan sampai dia mendapatkan pekerjaan. Jadi itu dihitung mulai dari tahun lulus, bulan tahun lulusnya, sampai dia mendapatkan pekerjaan pertama kali. Nah ini, jadi ada pertanyaan di bawah, tahun mulai bekerja. Nah, jadi di sini ada bulan dan tahunnya juga, supaya kami itu bisa menghitung berapa waktu tunggu lulusan sebelum bekerja pertama kali. Jadi atas permintaan Ibu WD3, ini tidak diwajibkan dulu karena katanya biasanya terkendala alumni harus membuka berkasnya kembali. Jadi mohon kiranya meskipun ini tidak diwajibkan untuk tahun lulus, kalau memang ada waktunya atau mungkin masih diingat kapan lulus, yudisium ya, bukan wisudanya. Nah, bisa diisi bulan tahunnya. Kalau tanggalnya ambil makin saja tanggal 1. Tidak ada masalah. Jadi nanti akan kami cocokkan kembali dengan data yang ada di bagian akademik.
ya. Nah, kemudian aktivitasnya saat ini ya kalau bekerja jadi bisa dipilih ataukah belum bekerja atau mungkin studi lanjut atau mungkin magang. Nah, jadi ini tahun mulai bekerja, nah itu terkait dengan yang tadi. Eh, jadi dari tahun lulus kemudian tahun mulai bekerjanya itu diisi supaya kami bisa menghitung waktu tunggunya karena itu sebenarnya yang dibutuhkan di data akreditasi. Jadi kita mau menghitung waktu tunggu rata-rata alumni untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi di sini sudah tidak diwajibkan ya, tapi mohon kesediaannya untuk mengisi meskipun di sini bisa jadi dilewati. Tapi kalau bisa Ki atau masih ingat silakan diisi. Kemudian, nah waktu tunggu lulusan. Nah ini tadi waktu tunggu lulusan jadi dihitung dari tanggal yudisium hingga mendapatkan pekerjaan pertama kali. Jadi pekerjaan pertama kali tak. Nah, jadi yang kurang dari 3 bulan itu termasuk yang alumni yang memang sebelum selesai itu sudah bekerja. Jadi misalnya masih semester 6 itu sudah bekerja dan itu berlanjut terus sampai menjadi alumni. Jadi dia dihitungnya kurang dari 3 bulan. Jadi kalau mahasiswa itu sudah bekerja sebelum selesai, berarti dia hitungannya 0 bulan. Jadi masuk di poin pertama kurang dari 3 bulan. Kemudian 3 sampai 6 bulan atau 6 sampai 12 bulan dan seterusnya. Jadi tanggal pertama kali bekerja. Nah, kemudian selanjutnya ini juga data yang penting juga untuk dibutuhkan di akreditasi. Jadi apa lingkup perusahaan atau instansi atau institusi tempat kita bekerja atau magang. Jadi apakah multinasional atau internasional. Nah, kemudian nasional, jadi mau BUMN maupun swasta, ya silahkan dipilih skala nasional. Nah, kalau apa namanya wirausaha atau usaha sendiri, silahkan dipilih wirausaha. Nah, ini juga penting sekali untuk kami data. Kemudian nama perusahaan tempat alumni bekerja, silahkan dituliskan. Kemudian, nah ini juga, jadi bidang pekerjaan, pilihannya ada 2, infokom atau non-infokom. Jadi di sini ada keterangan kami cantumkan. Jadi bidang infokom atau informatika dan komunikasi itu mencakup pekerjaan yang berfokus pada teknologi informasi, sistem komunikasi, dan pengolahan data. Ya. Nah, jadi misalnya bagian administrasi untuk pengolahan data, penginputan data, dan seterusnya itu termasuk. Jadi bisa kita pilih apakah terkait dengan infokom atau non-infokom. Kemudian, seberapa erat hubungan antara bidang studi dengan pekerjaan Anda? Jadi bidang studi kita misalnya teknik informatika. Nah, bagaimana hubungannya dengan pekerjaan alumni sekarang? Jadi kalau misalnya kita pilihnya, kalau misalnya tidak sama sekali, berarti pilihannya 1. Jadi ini semakin ke kanan itu artinya semakin erat ya. Jadi poin 4 itu artinya sangat erat. Jadi sangat erat, erat, cukup erat, dan tidak sama sekali. Kemudian, nah ini pendapatan setiap bulannya mohon diisi juga, ya. Ini masuk juga untuk perlu juga untuk kami data. Jadi saya kira tidak ada masalah ya, karena kita jamin data itu insya Allah terjamin gitu, rahasianya tidak akan diumbar ke publik. Kemudian menurut Anda seberapa penting kontribusi alumni ya? Nah, jadi ini terkait dengan pertanyaan yang ada di bawah karena alumni itu akan diminta memberikan saran untuk kemajuan fakultas atau program studi kita nanti. Nah, jadi silahkan dituliskan sarannya untuk apa namanya kemajuan Vkom ya, program studi baik itu teknik informatika ataupun sistem informasi untuk kemajuannya ke depan ya supaya lebih baik lagi. Kemudian
yang terakhir, jadi mohon dapat memfollow akun sosial media Vkom. Jadi website Vkom, kemudian ada Instagram, Facebook, YouTube maupun TikTok. Jadi itu daftar-daftar pertanyaan yang ada di survei untuk alumni. Nah, jadi para alumni silahkan mengisi baik yang sudah bekerja maupun yang mungkin belum bekerja. Nah, nanti panitia yang terlibat di sini akan memfilter kembali yang sudah bekerja, itu akan diminta lagi untuk memberikan form untuk diisi oleh pimpinan tempatnya bekerja seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu ED3. Nah, atau ada pertanyaan dulu sampai di sini sebelum saya melangkah ke kuesioner yang untuk pengguna alumni, silakan. Oke, Yudura. Iya Bu, minta tolong. Ada saya mau tanyakan. Iya, silakan. Iya, Izin, di tolong bagian namanya, tolong nama Iya. dan angkatan. Iya, maaf. iya, iya, nama saya Rusman Ridwan Raja, angkatan 2019, lulus tahun 2023. Iya, oke, silakan. Ya Bu, yang pertama itu di nama alumni, itu dia lengkap dengan titel tambahan atau istilahnya gelar sarjana saja. Bisa memasukkan gelar tambahan. Oh iya. Iya, Terus di bawah lagi di bagian di bawah lagi. Ya ini aktivitas saat ini. iya, Eh, klasifikasi untuk bekerjanya itu Bu, bisa sampai minimal dikatakan bekerja itu seperti apa Bu? Istilahnya kayak freelance termasuk bekerja itu atau tidak? Istilahnya masuk company IP baru dibilang bekerja atau istilahnya biar tidak masuk company walaupun kita freelance itu sudah bisa dikatakan bekerja. Ya, izin menjawab, Ibu iya, Sugi. iya, silakan. Ya. Kalau untuk aktivitas bekerja ataupun belum bekerja, selama sudah punya penghasilan, biasa ada yang terikat kontrak atau freelance, boleh silahkan. Itu sudah masuk dalam kategori bekerja. Selama sudah memiliki penghasilan dari pekerjaan yang dijalani, seperti itu, Raja. Oh iya Bu. Ya. Lanjut di pertanyaan selanjutnya di bawah lagi Bu. Iya. Coba agak di atas sedikit Bu. Ya, ini waktu tunggu lulusan. Kalau misalnya dia istilahnya sebelum lulus dia sudah dapat kerjanya, apakah dia itu terhitung di bawah 3 bulan atau ada klasifikasinya tersendiri Bu? Iya, Istilahnya oke. dapat pekerjaannya itu sebelum lulus gitu. Iya. Jadi kalau saya jawab, Bu Putri. Ya, silakan Bu Sugi. Iya. Jadi kalau misalnya sudah sebelum lulus sudah bekerja, nah itu dia hitungannya 0 bulan, berarti pilihannya yang pertama kurang dari 3 bulan. Jadi kan biasa ada mahasiswa yang masih semester 5 atau semester 6, yang jelasnya sebelum lulus itu sudah bekerja, maka dia hitungannya kurang dari 3 bulan. Jadi silahkan isi yang pertama. Oh ya Bu, ini juga ada tambahan pertanyaan. Untuk yang mulai dari tahun mulai bekerja itu sampai ke bawah, itu berlaku juga untuk studi lanjut tidak Bu? Oh iya ya. Iya. Bagaimana Bu Putri? Tolong diulang pertanyaannya. Iya Bu, jadi pertanyaannya saya untuk dimulai dari tahun mulai bekerja ke bawah itu berlaku untuk studi lanjut tidak? Iya, berlaku untuk studi lanjut. Jadi misal Raja waktu selesai, misal ya, Raja sudah bekerja sebelum lulus, gitu ya. Iya. Jadi yang kami utamakan dulu adalah bekerjanya.
Bekerjanya. Ya, bekerjanya. Baik. Nah, kalau umpamanya setelah lulus mungkin sampai sekarang belum bekerja, tetapi melakukan studi lanjut, berarti yang kami harap mengisinya adalah studi lanjutnya yang diutamakan. Oh ya. Ya, jadi Jadi dipilih istilahnya, saja. Ya, iya, jadi jadi kami prioritasnya istilahnya adalah kapan kalau yang bekerja? bekerja. Iya, Yang, oh ya, istilahnya yang paling duluan itu yang iya, diutamakan, Bu. betul. Yang paling duluan. Oh ya. Iya, oke. Lanjut dibawa lagi, Bu. Terus, nah kalau misalnya freelance, Bu, bisa freelance saja, Bu. Kalau misalnya yang ini perusahaan instansi. Iya, nama perusahaan maksudnya. Iya, Ya, kalau nama freelance itu berarti misal ya client to client. saat ini sedang menjalani kontrak kerja freelance dengan perusahaan X ya. Ah, Misal iya, lagi bikin apa namanya bikin apps, project apps dengan perusahaan X berarti ditulisnya adalah perusahaan X. iya. Kalau misalnya dia freelance-nya peer to peer, Bu, istilahnya terima klien gitu. Ya, kliennya dari perusahaan apa dulu? Tetap di Istilahnya kliennya itu Hah? personal. Oh, personal. Oh, kalau Iya. personal boleh tulis di situ freelance personal, mandiri. Friends. Oh, ya. Iya. Oke. Terus lanjut lagi, Bu. Bahwa bidang pekerjaan. Oh ya, pendapatan setiap bulan. Oh ya, terima kasih, Bu, jawabannya. Terima kasih Raja, pertanyaannya pastinya mewakili semua pertanyaan ya. Karena ini memang hal-hal yang sering dipertanyakan pada saat pengisian. Iya. Iya. Ada lagi mungkin pertanyaan yang berbeda dari Raja, teman-teman yang lain? Ya, baik. Oke, Fitra Kak Ibu, silakan. saya mau Iya. bertanya. Iya, Fitra. Siapa? Fitra, Eh, Fitra dulu. oh ya, Iya, Fitra dulu. Silahkan, Fitra. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ali Muhammad Fitra Sfar, dan saya juga seangkatan sama Usman. Jadi pertanyaan saya tidak jauh beda sama Usman Ibu. Jadi saya kan full time freelance dari tahun 2023 dan pendapatan saya itu setiap bulan itu kadang tinggi juga, kadang rendah. Jadi di situ eh, saya nggak tahu Bu, itu masuknya di mana Bu? Apakah dua atau lebih dari enam? Oke, Itu yang setiap paling bulannya tinggi tergantung. pernah yang Lebih dari yang 6, paling Fitra. tinggi 12 juta. Amin Ibu, amin, amin. Amin ya Allah. Biasanya kami yang paling sering aja Fitrah. Yang paling sering rata-rata didapatnya berapa per bulannya? Nah, kalau kan biasa tinggi, misal ya, paling sering dapatnya antara 4 sampai 6 berarti 4 sampai 6 walaupun pernah dapat 12, pernah dapat 10 sesekali. Jadi yang diambil itu adalah rata-rata penghasilan tak yang sudah pernah diterima per bulannya. Baik Bu, paham Bu. Ya. Mungkin itu saja Bu dari saya. Oke, Terima kasih terima Bu. kasih Fitra. Ainur silahkan. eh, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Ainur Fahai. Saya dari angkatan 2020. Saya ingin memperjelas tentang kerjanya, Bu. Semisal kerjanya itu dia hanya membangun bisnis itu bagaimana, Bu? Iya, tolong di scroll ke atas Ibu Sugiyarti. Ya, kalau membangun bisnis itu masuknya dalam wirausaha, Ainur. Bisnis sendiri ya? Hmm, dia Ya, bisnis sendiri, Bu. ya wirausaha. Nah, nanti wirausahanya apakah masuk dalam wirausaha yang kategori infokom atau non infokom? Nanti dipilih. Tolong di scroll Ibu Sugi yang infokom non infokom. Di bawah. Nah, ini bidang pekerjaannya. Jadi kalau umpamanya wirausahanya nanti dilihat kembali apakah wirausahanya ini masuk dalam kategori infokom atau non infokom. Begitu Ainur. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Ada lagi?
Ya, baik. Selanjutnya saya ingin menginformasikan, Vkom sudah punya call center satu nomor yang bisa dipercaya, ya. Jadi walaupun kami punya tim tracer study dari sekitar 7 orang, baik dosen maupun staf, tetapi yang akan menghubungi insya Allah hanya satu nomor saja, satu nomor call centernya Vkom. Itu nanti bisa di cross check kembali, tinggal diklik di WA, itu nanti akan terhubung dalam channelnya Vkom. Atau kalau masih ragu apakah ini nomornya Vkom atau bukan, siapa tahu ada dosennya yang menghubungi, ya, menginformasikan untuk pengisian tracer, mungkin bisa cek di Truecolors, ya, atau Get Contact. Ya, insya Allah itu kalau nomor-nomor dosennya tidak pernah berubah, ya, insya Allah. Jadi sekali lagi yang akan kami gunakan nomor telepon broadcast setiap semesternya, terjadwal pengisian tracer itu hanya satu nomor call centernya Vkom. Selebihnya nanti boleh dicek melalui Truecaller atau Get Contact apakah ini nomor yang hubungnya adalah nomornya staff atau dosen PA-nya kah, atau dosen pembimbingnya, atau dari pengelola prodi, staf prodi, seperti itu, ya. Terima kasih. Baik, jika ada pertanyaan lanjutan nanti tolong terkait pengisian data alumni ini boleh melalui kolom chat. Kita masuk untuk mengenal cara pengisian khusus bagi yang sudah memiliki pekerjaan, ya, baik mandiri, freelance, wirausaha, atau terikat dengan instansi nasional, multinasional, terkhusus untuk yang sudah memiliki pekerjaan. Maka kami akan broadcast lagi di tanggal berapa tadi, ya? Tanggal mana, ya? Ya, kami mulai broadcast di tanggal 10 sampai 22 Februari untuk pengisian pengguna alumni, ya. Tapi kalau mau cepat-cepat mengisi juga dibolehkan, silahkan, Dik. Ini sudah tayang juga di Instagram Vkom, linknya juga sudah tayang. Ya, sekali lagi survei pengguna alumni ini khusus bagi pimpinan, ya, pimpinan perusahaan tempat kita bekerja. Pertanyaannya seperti tadi, bagaimana dengan yang freelance? Nah, kalau freelance berarti teman yang tadi, misal tadi saudara siapa? Ainur, atau maaf tadi siapa, ya? Fitra, saudara Fitra sedang terikat kontrak pengerjaan job, ya, project dengan seseorang, ya. Jadi yang mengisi nanti adalah seseorang itu yang kita temani bekerja sama, oke. Kemudian sedangkan kalau untuk yang seperti Ainur, wirausaha, ya, jadi katanya dulu, biasanya pertanyaannya begini, apakah wirausahanya ini adalah milik sendiri atau milik keluarga, misal, ya, Ainur, atau milik company-nya itu berkelompok, gitu, ya. Wirausaha berkelompok. Jadi yang mengisi itu pastinya bukan Ainur sendiri, tapi siapa penanggung jawab dari usaha yang dijalankan itu. Misal kalau memang usahanya adalah usaha bersama keluarga, maka keluarganya yang bertanggung jawab dalam usaha itu mengisi survei ini. Atau kalau dalam usahanya berkelompok, maka teman partnernya, ya, partner kerjanya yang mengisi ini. Seperti itu. Baik, silahkan Ibu Sugiyarti dilanjutkan. Ya, terima kasih. Jadi baik, ini adalah survei untuk pengguna alumni. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wakil Dekan 3. Jadi yang mengisi ini adalah pimpinan tempat alumni bekerja. Nah, jadi yang diisi
nama atasan di tempat bekerja, ini nama atasannya, kemudian jabatan, kemudian nama kantor atau instansi, kemudian email, kemudian nomor handphone. Nah, kemudian pada bagian ini pimpinan ini akan melakukan penilaian terkait dengan alumninya, alumni yang sudah bekerja ya. Jadi nama alumni, kemudian jabatan. Nah, kemudian, ini kenapa dimasukkan tahun lulus alumni, supaya memudahkan juga tim tracer nanti untuk memfilter berdasarkan tahun lulusnya. Oh ya, maaf, mungkin ada yang saya lupa di sini. Saya tambahkan 2020 ya. 20, maaf ini saya lupa. Jadi 2020, dari tahun lulusnya 2020, apakah 2020, 21 atau 22, 23. Jadi bisa dipilih. Jadi ini hanya untuk memudahkan sebenarnya memfilter tahun lulusnya. Kemudian, ini penilaiannya. Jadi di sini penilaiannya dari skala 1 sampai 4. Jadi 1 itu kurang, kalau 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Jadi saya kira dengan adanya penjelasan di sini itu memudahkan pimpinan untuk mengisi. Jadi ini adalah komponen penilaian yang penting juga untuk kami data di akreditasi. Yang pertama itu adalah kerjasama tim. Jadi skala 1 sampai 4. Jadi kalau 1 itu kita pilih 1 berarti dia keterangannya kurang. Jadi kalau 2 itu cukup, 3 itu baik, kalau 4 itu sangat baik. Jadi ada keterangannya di atas. Itu ada yang pertama kerjasama tim, kemudian yang kedua itu adalah keahlian bidang IT. Nah, ini sama skalanya yang ada di atas. Jadi kerjasama tim, keahlian bidang IT, kemudian yang dinilai juga kemampuan berbahasa asing atau bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian selanjutnya kemampuan berkomunikasi, kemudian pengembangan diri, kemudian kepemimpinan, etos kerja. Nah, itu komponen-komponen ini yang sangat penting untuk diisi, karena akan kami hitung nanti, dan itu sangat dibutuhkan datanya untuk keperluan akreditasi. Kemudian di bagian akhir ini ada saran dan kritik bagi institusi. Jadi nanti kiranya pimpinan tempatnya bekerja itu bisa memberikan saran atau kritikan bagaimana mungkin bagi pihak institusi pengelola ya, pimpinan baik itu di fakultas, mungkin di prodi maupun secara institusi di UMI, supaya alumninya itu ke depannya lebih baik, seperti itu. Jadi ini juga sangat dibutuhkan. Saya kira itu saja data-data yang harus diisi. Jadi nanti para alumni yang sudah bekerja, nah nanti linknya ini dimohon berkenan untuk diberikan ke pimpinan tempatnya bekerja untuk diisi. Karena pengalaman beberapa tahun ini kalau kami mendata alumni, itu alumninya kalau dihubungi silahkan kasih ke pimpinan untuk diisi, tapi ternyata hanya dijanji sebentar, nanti ternyata tidak ada. Jadi tim tracer itu sudah menghubungi bahkan mungkin ratusan ya, tapi ternyata pengalaman di tahun lalu itu hanya 11 orang yang mengisi. Hanya dijanji-janji katanya, nanti Ibu, besok Pi, nanti ternyata tidak ada. Ya, jadi mohon kerjasamanya para alumni. Untuk kepentingannya juga prodi, fakultas, dan institusi ke depan, mohon berkenan
disampaikan ke pimpinannya untuk meluangkan waktunya. Saya kira itu saja. Siapa tahu ada yang mau ditambahkan, Ibu Putri. Silakan. Ya, silahkan mungkin kita awali dulu dengan pertanyaan seperti biasa. Ada pertanyaan untuk pendataan pengguna alumni? Ya, enggak terlalu susah, jadi insya Allah enggak susah. Survei yang sudah kami update, yang berjalan sekarang ini sudah kami revisi beberapa sesuai dengan masukan juga histori ya, evaluasi yang sudah kita lihat, perhatikan alumni-alumni mengisi di periode sebelumnya. Jadi untuk memudahkan saja karena ini biasanya memang hal yang ini dari data alumni maupun pengguna alumni, jujur saja sebagai informasi adik-adik sekalian bahwa data dari pengguna alumni ini lebih tinggi nilainya. Lebih tinggi nilainya Ibu Sugiarti ya. Lebih tinggi nilainya karena disinilah nanti akan diukur kualitas dari alumni. Ya, karena yang mengukur kualitas kita itu kan bukan diri kita sendiri ya, tetapi orang lain seperti itu. Nah, biasanya kami berharap semoga tidak terjadi lagi. Misal satu angkatan itu, kami jujur saja, kami sangat-sangat berharap bahwa survei data alumni itu alumni yang mengisi setiap angkatannya itu bisa berkisar 150 alumni setiap angkatan. Dari 150 alumni itu pastinya yang bekerja, misal kami akan menganalisa kembali dari 150 alumni yang mengisi, yang bekerja 50, maka kami berharap yang 50-nya itu total bisa ada data dari pengguna alumni. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk memudahkan biasanya yang menjadi kendala itu memang karena ragu bertemu dengan pimpinan untuk bisa minta waktunya mengisi. Ya, biasanya ditaktisi saja adik-adik sekalian ya. Bisa mungkin manajernya yang dekat dengan kita atau kepala bidang yang dekat dengan kita ya, itu juga termasuk pengguna, bisa mewakili pengguna alumni. Jadi tidak harus direksi atau direktur yang paling tinggi untuk mengisi ini. Saya tahu persis bahwa ini ada sedikit space ya. Tidak mungkin kita frontal untuk meminta direksi atau direktur untuk mengisi data ini. Boleh diwakilkan oleh pimpinan pengelola bidangnya masing-masing, tempat tak bekerja, seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan adik-adik sekalian terkait pengguna alumni? Ya, insya Allah kami sangat berharap, kembali lagi kami sangat berharap pengguna alumni dan data alumni ini bisa rampung di akhir Februari supaya kami bisa cepat menganalisa dan melaporkan dokumen-dokumennya untuk kelengkapan akreditasi. Dan sekali lagi, ini akan tetap kami jalankan di setiap semester, adik-adik sekalian, jadi mohon waktunya ya. Waktunya 5 menit mengisi, 10 menit mengisi, saya rasa itu sumbangsih yang kami butuhkan dari para alumni, bukan materi ya. Bukan materi yang kami butuhkan semata-mata dari alumni, tetapi proaktifnya alumni untuk mengisi data, mengupdate data di setiap semesternya. Begitu. Ya. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Saya minta juga perpanjangan tangan tak, perpanjangan jempol tak untuk mengajak teman-teman tak seangkatan semuanya ramaikan data ini karena kita semua pastinya sudah haus bahwa Vkom ini atau teknik informatika ini bisa akreditasi unggul, ya. Selama ini yang kurang itu hanya dari data alumni.
minta tolong dengan sangat proaktif tak sekalian semuanya. Ada Arsi Asis ini angkatan berapa? Arsi Asis. Biasanya enggak pakai akun, bukan akun asli ya. Arsi Asis, Dinda Yuli. Siapa lagi yang join ya? Mukhlisa. Saya baru baik. Ya, nanti insya Allah kami akan sharekan. Tunggu ya. Saya baru masuk, boleh minta link Google Form-nya. Oh ya, baik. Saya kirimkan sekarang. Tunggu. Izin saya share ke chat. Sebentar ya. Adik-adik sekalian, saya sudah share di chat room. Boleh? Kalaupun hilang, boleh jalan-jalan tolong di-follow Instagramnya Vkom supaya kita sama-sama melihat perkembangannya Vkom dari semester per semester, dari tahun ke tahun. Apa saja capaiannya Vkom. Ya, info ini juga sudah tersemat di Instagram Vkom ya. Nah, kami sangat berharap kembali akhir Februari ini data dari teman-teman alumni, adik-adik alumni angkatan 2015 sampai angkatan 2020 ini sudah bisa masuk, sekiranya setiap angkatan bisa mengisi berkisar 150 data alumni. Ya. Baik, sudah di-copy ya? Atau saya izin share screen ininya. Tolong di foto atau di capture. Nah, ini flyernya. Tolong sudah lengkap juga dengan linknya ya, barcode-nya. Silahkan di capture dan disampaikan ke teman-temannya. Oke, sudah? Sudah aman? Ya, baik. Terima kasih kehadiran tak semua. Alhamdulillah sudah 1 jam lebih kita bersua. Walaupun cuman sekitar belasan orang, tapi kami sangat menghargai. Semoga apa yang kami sampaikan ini juga bisa diketahui oleh seluruh alumni teknik informatika maupun sistem informasi. Lebih dan kurangnya kegiatan sosialisasi pengisian tracer study ini kami mohon maaf dengan segala kesederhanaan. Kami mengundang kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Intinya adalah kita sama-sama ingin mewujudkan cita-cita kita yang sudah berpuluh-puluh tahun, ya 20 tahun lebih, hampir 30 tahun umurnya teknik informatika. Semoga tahun 2025, 2026 Prodi Teknik Informatika bisa mendapatkan akreditasi terbaik, ya, akreditasi unggul. Amin, amin ya robbal alamin. Saya tutup. Terima kasih juga ada tim tracer dari ibu-ibu, bapak-bapak dosen beserta staf. Kita bekerja bersama-sama bersama alumni. Insya Allah apa yang kita kerja keras berbulan-bulan ini bisa menghasilkan capaian sesuai dengan yang kita mimpikan. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Kami tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih. Insya Allah rekamannya juga kami akan sematkan di YouTube-nya Vkom ya, Vkom Umi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.